Bismillahirrahmanirrahim. Radio Manhajul Anbiya mempersembahkan audio kajian berjudul Manhaj Tadkhim dan Tahwil dalam Sorotan Ulama. Disampaikan oleh Ustadz Luqman bin Muhammad Ba'abdu Hafizahullah. Kajian ini dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 28 Jumadal Ula 1444 Hijriah bertepatan dengan tanggal 22 Desember 2022 ba'dal maghrib sampai selesai di Masjid Ali bin Abi Thalib, Ma'had Minhajul Athar, Jember. Sesi 1. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, pertemuan kita atau kajian kita pada seri keempat ini bertemakan manhajut tadkhim dan tahwil, manhaj tadkhim dan tahwil dalam sorotan ulama. Pemilihan tema ini bersumber dari salah satu poin dan nasihat penting sekaligus teguran yang sangat berharga dalam audio Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari yang ditujukan sebagai nasihat kepada al-asatidzah dan thulabil ilm. Betapa pentingnya nasihat-nasihat dan keputusan serta teguran-teguran beliau dalam audio tersebut yang memang sangat berkaitan dengan permasalahan yang terjadi. Sehingga sangat penting untuk kita sama-sama mempelajarinya dengan seksama, dengan dorongan takwa, dengan dorongan iman, bahwa kita ingin mengambil dan mengamalkan nasihat-nasihat tersebut agar tidak jatuh pada kesalahan yang sama di kemudian hari, agar tidak tersengat oleh hewan berbisa yang sama dari satu lubang yang dulu dia pernah disengat darinya. Ayyuhal ikhwah, manhaj at-tadkhim dan at-tahwil ini salah satu kalimat at-tahwil
dan sebelumnya at-tadkhim. Sekali lagi, kalimat at-tadkhim dan at-tahwil adalah dua kalimat yang diucapkan oleh Syekhuna Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari dalam audio tersebut saat beliau menilai data-data yang dikirimkan oleh al-asatidzah, menilai hakikat dan pola yang ada pada data-data yang disuguhkan oleh al-asatidzah hafizahumullah min kulli su'in wa makruh. Ayuhal ikhwah, beliau Syekh Abdullah Al-Bukhari mengatakan dalam salah satu poin audio tersebut tentang data-data yang tercantum dalam surat Al-Asatidzah kepada beliau mengatakan dan menegaskan fiha tikrarun katsir, pada surat dan data yang dikirim oleh Al-Asatidzah terdapat padanya pengulangan yang banyak. Wa fahimtu min hadzal tikrar, dan saya, kata Syekh Abdullah Al-Bukhari sebagai seorang alim, seorang ulama, memahami permasalahan berbeda dengan cara dan kemampuan kita tullabul ilmi memahaminya, apalagi selain tullabul ilm. Karenanya Rasul alaihi salatu wassalam menyatakan al-barakatu ma'akabirikum. Barakah itu dibersamakan, diletakkan bersama dengan ulama kibar di antara kalian. Barakah fatwa, barakah ilmu, nasihat. Ketika kita mengikutinya dan menjalankannya karena Allah, maka dengan izinnya kita pun akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, ketika kita meninggalkannya, menjauhkannya, tidak berusaha menyampaikannya kepada umat secara gamblang dan lugas, tidak akan diberkahi langkah-langkah kita. Dan wal'iyadzu billah, sebagai uqubah, sebagai balasan ketika berpaling dari nasihat ulama, akan dipertemukan dan diperkawankan dengan ahlul fitan, diperkawankan dan dipertemankan dengan al-ghawghaiyin. Al-ulama, mereka ahlut tasabbut, orang-orang yang dalam penukilannya, penyampaiannya didirikan di atas sikap tasabbut, kehati-hatian, mengklarifikasi suatu perkara dengan kematangan ilmunya. Berbeda dengan al-ghawghaiyun, orang-orang yang serampangan dalam bersikap, terburu-buru dan isti'jal dalam menilai, dan tidak mau bertasabbut dengan ta'anni, dengan tenang, tidak mau bertasabbut, mengklarifikasi, memastikan kebenaran berita yang disampaikan atau yang didengarnya. Itu al-ghawghaiyun. Maka Syekhuna Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala min kulli su'in wa makruh menilai dan menegaskan bahwa di dalam surat Al-Asatidzah terdapat at-tikrar yang banyak, pengulangan yang banyak. Dari situ, kata beliau, saya memahami adanya upaya membesar-besarkan masalah. Wa fahimtu, kata beliau, min hadzal tikrar at-tadkhima au at-tahwil, upaya membesar-besarkan masalah atau upaya membuat permasalahan seram, menakutkan. Padahal aslinya tidak seperti itu. At-tadkhim dijelaskan dalam kamus bahasa Arab. Tadkhim merupakan masdar dari dakhama yudakhimu. Masdarnya tadkhim. Apa makna tadkhim? Yaitu
membesar-besarkan permasalahan. Dipermisalkan dalam buku kamus, fi kalamihi tadkhimun lima hadath. Dalam pembicaraan dia ada upaya membesar-besarkan terhadap kejadian yang sedang terjadi. Apa? Yakni i'ta'uhu hajman dakhman kabira. Memberikan gambaran permasalahan itu gambaran yang begitu besar. Itu makna at-tadkhim. Demikian ayyuhal ikhwah. Kemudian beliau menegaskan, wa ba'daha mahallu ma'khad lakin la yartaqi li an tahsula bisababihi al-furqah. Sebagiannya memang layak sebagai bahan kritik, namun tidak layak untuk terjadi perpecahan karenanya. Dan demikian kata dia, tidak layak terjadi perpecahan yang sebesar ini. Salafiyun, sebagaimana dalam kesempatan yang lalu sempat kita gambarkan sebagiannya. Ayyuhal ikhwah, at-tadkhim dan at-tahwil bukanlah cara yang munsif, cara yang sportif. Di satu sisi, cara at-tadkhim dan at-tahwil ini bertentangan dengan kejujuran. Semoga Allah melindungi kita dan semua salafiyin serta al-asatidzah dari sifat yang tidak benar ini. Kemudian, ayyuhal ikhwah, kalau yang dinilai oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari itu sebatas yang ada di dalam surat Al-Asatidzah, sebatas pada data-data yang disuguhkan dengan pola yang mengandung upaya at-tadkhim dan at-tahwil. Lalu bagaimana kalau beliau mendengar dan melihat secara langsung kenyataan yang terjadi di lapangan, fakta yang terjadi di Indonesia? Ternyata at-tadkhim dan at-tahwil itu jauh lebih parah dalam prakteknya. Sehingga memang benar-benar terasa akan adanya upaya membesar-besarkan masalah dan menyuguhkan permasalahan yang terjadi ini dengan suguhan yang sangat seram, yang mengarah kepada perpecahan dan membuat gambaran dakwah salafiyah ini tercoreng, nama baiknya ternodai. Itu yang karenanya Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari mengatakan, yajibu an tattaqullah, wajib atas kalian untuk bertakwa kepada Allah fi hadhihi da'wah, terkait nama baik dakwah ini. La tushawwihuha bimithli hadhil af'al, jangan kalian mencoreng nama baiknya dengan perbuatan-perbuatan seperti ini, seperti yang sudah terjadi. Benar-benar mencoreng nama baik dakwah. Dan perkara mencoreng nama baik dakwah bukan perkara yang gampang. Perbuatan yang mengarah dan menggiring salafiyin kepada perpecahan dan tidak ada upaya yang sungguh-sungguh untuk mengakhirinya, perpecahan besar-besaran di tengah salafiyin, itu bukan perkara yang kecil. Dan ini saya ingatkan diri saya pribadi dan seluruh salafiyin yang sudah terlanjur jatuh pada kesalahan. Ayo bersama-sama kita berbenah. Ayo kita duduk berdiskusi dengan cara yang baik, ilmiah, dengan dorongan takwa, demi menjaga nama baik dakwah ini.
Kami sudah berusaha mengajak beliau-beliau al-asatidzah untuk duduk berdiskusi lebih dari sekali. Namun ajakan kami tidak pernah mendapatkan tanggapan yang positif sebagaimana mestinya. Walaupun setelah bayanul iltizam, kami mengajak, mengirim surat untuk duduk bersama, tetapi semua itu tidak ditanggapi dengan baik, dengan semestinya sebagaimana dijanjikan dalam bayanul iltizam itu di hadapan syekh. Karena surat itu sebenarnya perjanjian di hadapan syekh. Nah, maksudnya di hadapan bukan secara fisik, tetapi surat itu dikontrol, dikoreksi, dibimbing oleh masyayikh. Termasuk dalam hal ini khususnya Syekh Abdullah Al-Bukhari. Begitu juga surat-surat ajakan berikutnya juga tidak mendapatkan tanggapan yang sebagaimana mestinya. Sebagian daripada surat-surat kami untuk mengajak diskusi, salam pun tidak dijawab. Salam ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah wajib menjawab salam. Ayuhal ikhwah, ini benar-benar mencoreng dakwah salafiyah. Peringatan Syekh Abdullah Al-Bukhari dan nasihatnya ini sejak 4 Syawal 1442 Hijriah. Barakallahu fikum. Atau kurang lebih di bulan Mei 2021. Sudah setahun setengah lebih peringatan ini. Namun sangat disayangkan, peringatan-peringatan ini kurang difahami dengan baik. Bahkan sebagian salafiyin dan jumlahnya tidak sedikit yang belum tahu hakikat dari nasihat-nasihat ini. Ayuhas ikhwas salafiyun, barakallahu fikum. Kalau kita menengok kepada fitnah-fitnah sebelumnya, fitnah Yahya Al-Hajuri juga demikian. Memecah belah salafiyin. Ya. Mencoreng nama baik dakwah. Dan pola yang dilakukan oleh Yahya Al-Hajuri juga at-tadkhim dan at-tahwil. Permasalahan kecil atau permasalahan yang diberi gambaran yang di luar gambaran sebenarnya kepada salafiyin. Sehingga tidak sedikit salafiyin yang ketakutan untuk menampakkan dirinya dan menampakkan sikapnya. Begitu juga fitnah Muhammad bin Hadi. Memecah belah salafiyin. Perhatikan poin memecah belah salafiyin. Mencoreng nama baik dakwah dengan perbuatannya. Dan juga pola membesar-besarkan masalah. At-tadkhim. Dan membuat permasalahan itu dengan gambaran seram, yaitu at-tahwil pun mewarnai sikap-sikap Muhammad bin Hadi dan orang-orang yang bersamanya. Karenanya Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa'afah, semoga Allah memberikan kesehatan kepada beliau, ketika berbicara tentang fitnah Muhammad bin Hadi, salah satunya dinukil oleh Syekhuna Yahya bin Ali An-Nahari pada 23 Ramadan 1439 Hijriah saat kunjungan beliau dengan sejumlah mudarrisin berjumpa Syekh Al-Bukhari di kediamannya. Syekh Al-Bukhari saya ulangi, mengunjungi Syekhuna Rabi'. Sekali lagi saya ulangi, mengunjungi Syekhuna Rabi' hafizahullah ta'ala di kediaman beliau. Salah satu yang beliau ucapkan tentang Muhammad bin Hadi, perhatikan apa vonis Syekh dan apa alasannya untuk kita mengambil pelajaran. Kata Syekh, bal huwa, yakni Muhammad bin Hadi, asyaddu minhum, asyaddu minal haddadiyah.
dia lebih berbahaya dibandingkan kelompok Al-Haddadiyah. Li'annahu qasama dhahra salafiyah. Karena dia memukul punggung dakwah salafiyah ini. yakni mencoreng nama baiknya. Hadza, yakni Muhammad bin Hadi, syawwaha da'wah salafiyah, mencoreng nama baik dakwah salafiyah dengan perbuatannya. Wa mazzaqaha fil alam, dan merobek persatuan dakwah salafiyah di penjuru alam ini. Divonis Al-Haddadiyah. Sebelum di situ nanti ada penyimpangan-penyimpangan Muhammad bin Hadi yang lainnya. Tetapi ini inti permasalahan. Begitu juga apa yang disampaikan oleh Syekhuna Rabi terhadap sejumlah as-sufaha dari negeri Maroko yang datang menemui Syekh Rabi dan Syekh Layani. Dan ini penting. Kalau ada yang ingin bertemu, tafadhal, mau berdiskusi, ta'al. Jangan menghindar. Dalam fitnah kali ini di Indonesia, salah satu ajaib wa gharaib, salah satu keanehan-keanehan adalah sejumlah ikhwan kita di berbagai daerah, sejumlah pengurus dan ustadz-ustadz mudarrisin di sejumlah wilayah sengaja ingin berjumpa al-asatidzah, ingin bertanya dan berdiskusi, ingin menanyakan hujjah-hujjah, tetapi tidak pernah disambut, tidak pernah diterima dengan baik. Dan ini sekali lagi mencoreng nama baik dakwah sebagai pertanggungjawaban ilmiah. Barakallahu fikum. Dan melalui majlis ini saya katakan, tafadhalu salafiyun, duat, mudarrisin yang ingin datang ke tempat kami atau menemui kami di mana kami datang untuk berdiskusi dengan ilmiah, dengan hikmah, tafadhalu, kita duduk. Bahkan saya dalam beberapa kali daurah itu meminta kepada panitia untuk mengundang mereka-mereka di daerah mereka masing-masing, undang mereka untuk berdiskusi. Panggil mereka, tetapi di sejumlah daerah itu tidak ada satupun dari mereka yang mau memenuhi undangan, baik atas nama panitia atau atas nama saya pribadi. Kenapa? Ada suatu masalah yang di situ diwarnai oleh pola at-tadkhim dan at-tahwil, membesar-besarkan masalah sehingga membuat orang itu takut. Tal, diskusi biasa, kita berdiskusi. Syekhuna Rabi hafizahullah ta'ala ketika didatangi oleh sejumlah orang dari Al-Magharibah, dari kalangan orang-orang Maroko, di situ terjadi dialog dengan Syekh. Kemudian Syekh mengatakan kepada mereka, Muhammad bin Hadi akhtar minal Haddadiyah, bahwa Muhammad bin Hadi lebih berbahaya dibandingkan Al-Haddadiyah itu sendiri. Salah seorang dari yang hadir itu bertanya, nuridu dalil ala haddadiyatihi, kami ingin bukti ya Syekh, dalil tentang akidah Haddadiyah, manhaj Haddadi pada Muhammad bin Hadi. Kami ingin minta bukti. Maka Syekh menjawab. Sebelum itu Syekh memastikan, Haddadiyah itu man? Yang kau maksud Haddadiyahnya siapa? Maka si penanya mengatakan Muhammad bin Hadi. Maka Syekh menjawab, huwa akhtar minal Haddadiyah. Ditegaskan lagi, dia lebih berbahaya dibandingkan kelompok Al-Haddadiyah. Huwa Haddadi akhtar minhum. Ditekankan lagi, dia Muhammad bin Hadi seorang yang berakidah bermanhaj Haddadi dan lebih berbahaya dibandingkan mereka. Siapa Muhammad bin Hadi? Jangan terheran dan jangan sampai kita mengira bahwa kita atau mudarrisin atau du'a dan al-asatidzah tidak bisa jatuh, tergelincir pada akidah Al-Haddadiyah. Lah. Pentingnya kita saling duduk, saling menasihati, berdiskusi dengan cara yang baik, ahlan wa sahlan. Nah, maka Syekh menyebutkan 3 alasan. Beliau menyatakan Al-Haddadiyah ma qadhafu, itu yang pertama. Kelompok Al-Haddadiyah yang sebelumnya mereka tidak melakukan al-qadhf,
menuduh seorang muslim melakukan perbuatan keji, zina, tanpa bukti. Ini satu. Muhammad bin Hadi melakukan al-qadhf. Selanjutnya Syekh mengatakan, yufarriqus salafiyina fil alam kullihi. Dia Muhammad bin Hadi memecah belah salafiyin di alam ini. Memecah belah. At-tafarruq wat-tafriq, berpecah belah dan upaya memecah belah salafiyin, itu salah satu prinsip utama kelompok Al-Haddadiyah. Kemudian Syekh melanjutkan, wa syawwahas salafiyah, dan dia Muhammad bin Hadi dengan perbuatannya tadi mencoreng nama baik dakwah salafiyah. Ayyuhal ikhwah, semoga Allah melindungi semua salafiyin dari manhaj dan pola Al-Haddadiyah ini. Kemudian kalau kita melihat kenyataan di lapangan, sebelum itu saya kembali mengingatkan apa yang sudah kita dengar dalam kajian sebelumnya. Nasihat Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, di mana beliau mengatakan, perhatikan, di antara prinsip Al-Haddadiyah adalah tadkhim dan tahwil. Membesar-besarkan suatu masalah. Orang jatuh dalam satu kesalahan, jika ada dasarnya bahwa itu kesalahan, dan dinyatakan oleh orang yang berkompeten bahwa itu adalah kesalahan, ya, disikapi melebihi porsinya. Syekh melanjutkan, Syekh Rabi mengatakan, fatta'alluf wal mawaddatu wal mahabba war rifqu wal lin ma'as salafi. Maka kata beliau, upaya untuk merakit hati dan mawaddah, sikap saling cinta, kemudian sikap lembut bersama seorang salafi. Wa idza kana 'indahu khata' yunsah bihikmah. Jika dia memiliki kesalahan, maka nasihati dia, saudaramu salafi itu, dengan cara yang hikmah. Kenapa? Syekh melanjutkan, li'annahu wasala al-amru ila anna al-insana idza akhta'a khata'an saghira hajaruh. Karena perkaranya sekarang sudah sampai pada tingkatan seseorang yang jatuh dalam kesalahan dengan jenis kesalahan yang kecil, segera mereka memboikot, segera mereka menyikapinya, menghajarnya. Wa hadza ma kana yaf'aluhu as-sahabatu radhiyallahu anhum wala 'inda Ahmad wa ashabihi. Cara seperti ini tidak pernah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, dan tidak pula ada cara-cara seperti ini pada Imam Ahmad dan murid-muridnya. Wa innama hadhihi tariqatul Haddadiyah wa man dara fi falakiha. Cara-cara seperti ini menyikapi sebuah kesalahan melebihi porsinya, ini adalah cara-cara dan metode Al-Haddadiyah serta mereka-mereka yang berjalan di atas prinsip Al-Haddadiyah. Kemudian Syekh melanjutkan, isma'u, dengarkan baik-baik. Wal Haddadiyatu unsyiat litamziqis salafiyyin wa darbil manhajis salafi. Dan kelompok Haddadiyah ini memang sengaja diadakan untuk memecah belah salafiyin, merobek-robek persatuan salafiyin dan memukul al-manhajus salafi. Ayuhal ikhwah, perlu waspada dan berhati-hati bahwa perkara ini bukan perkara kecil ketika menyebabkan perpecahan dan sudah dinasehati untuk berhenti sejak sekian waktu lamanya. Kalau kita melihat di lapangan praktek yang terjadi, tadkhim wa tahwil itu sangat luar biasa. Baik terkait tadkhim dalam bentuk qaul, dalam bentuk ucapan, maupun tadkhim dan tahwil dalam bentuk perbuatan.
Menjelang pertemuan Al-Asatidzah yang kita adakan di Jember pada tanggal 25-26 Dzulhijjah 1441 Hijriah atau 15-16 Agustus 2020, beredar atau terucap ucapan yang membesar-besarkan masalah. Salah satu al-asatidzah, semoga Allah memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita dan beliau, ketika menyarankan agar salah seorang santri di Ma'had Jember ini segera ditarik, segera dikeluarkan. Dia mengatakan bahwa cepat itu suruh pulang saudaramu, karena Jember akan meledak. Masya Allah. Apa sih? Ada apa dengan Ma'had Jember? Barakallahu fikum. Sehingga orang yang mendengarnya melihat seram sekali nih fitnah yang terjadi. Seram sekali ini perkara yang terjadi. Makanya pada bulan itu, bulan September, Oktober 2020, benar-benar terjadi penarikan santri besar-besaran. Karena memang penggambarannya luar biasa. Beredar ucapan pada hari-hari itu bahwa Jember akan menjadi seperti Fuyush yang kedua. Ma'had Fuyush yang kedua yang meledak. Pada keluar murid-muridnya. Masya Allah. Ayuhal ikhwah. Di antara yang diucapkan atau beredar pada waktu itu, ada yang menggambarkan di hadapan sejumlah mudarrisin dalam sebuah pertemuan, yang mengatakan beliaunya di antara asatidzah hafizahullah, dan kami tetap berupaya untuk memaafkan semua itu, tetapi ini pelajaran, ini adalah i'tibar, yang mengatakan bahwa di Ma'had Jember ini ikhwan-ikhwan yang ada di Ma'had, bahkan sampai yang ada di sekitar pondok, ya, bahkan sampai yang ada di kota Jember sekalipun, pada masa pandemi pada waktu itu dilarang oleh Ma'had Minhajul Athar untuk melakukan safar keluar kota. Sampai ikhwan yang berada di kota sekalipun dilarang untuk melakukan safar. Subhanaka hadza buhtanun azim. Maha suci engkau ya Allah. Sungguh ini adalah sebuah kedustaan yang sangat besar. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba. Sungguh betapa besar ucapan yang keluar dari mulut-mulut mereka. Sungguh ini adalah sebuah kedustaan. Antum semua menjadi saksi. Ikhwan-ikhwan yang ada di Jember akan menjadi saksi. Jangankan yang di lingkungan Sumber Salak atau di Gang Manggis, apalagi yang di kota, hatta yang ada di Ma'had sini atau yang ada di Kaflingan, mau safar silahkan, boleh, silahkan. Mau kepentingan dagang, mau kepentingan keluarga, mau kepentingan berobat, dan semua bisa jadi saksi ikhwan tentang kebohongan ucapan ini. Upaya membesar-besarkan permasalahan, menggambarkan permasalahan dengan gambaran yang seram, at-tadkhim wat-tahwil. Kami memanggil kepada pihak-pihak ini untuk segera kembali kepada Allah, bertaubat, meminta maaf jika mampu. Kalau tidak, katakan bahwa itu salah. Kemudian di hari-hari tersebut
beberapa asatidzah sampai di mimbar Jumat, di mimbar khutbah, ada yang menggambarkan dengan gambaran yang seram, gambaran yang menakutkan tentang apa yang terjadi ini. Mungkin beliau akan mengatakan bahwa khutbah saya bersifat global, tidak mentakyin, tidak menunjuk tempat tertentu apalagi Jember. Mungkin dia mengatakan seperti itu. Tapi pertama, saya katakan dari ciri-ciri yang disebutkan, itu ciri-ciri yang dituduhkan kepada Ma'had Jember, Ma'had Minhajul Athar. Peristiwa-peristiwa yang disebut tendensius dalam khutbah Jum'ah tersebut. Kedua, terbukti bahwa khutbah Jum'ah tersebut, wahai saudaraku, dikutip dan dinukil atau ditampilkan, entah audionya atau transkripnya, oleh sejumlah pihak termasuk channel-channel fitnah. Muskilahnya ketika sebagian mereka itu, ada sejumlah ikhwan bertasabbut, mau mengklarifikasi, bertanya siapa yang antum maksud, wahai Ustaz. Tidak mau menjawab. Tidak mau memberi keterangan. Jika benar bahwa yang antum maksud, wahai saudaraku, bukan Ma'had Jember, tetapi ucapan yang mujmal, yang dimutlakkan seperti itu, sangat berbahaya, terkhusus di masa-masa fitnah sedang terjadi. Di masa-masa tuduhan itu sedang dibidikkan kepada pihak-pihak tertentu. Itu tidak dibenarkan. Syekhuna Rabi' hafizahullah ta'ala mengatakan dalam salah satu karyanya, wa min usuli ahli sunnah wujub saddid dzara'i wa wujub dar'il mafasid. Di antara prinsip-prinsip ahli sunnah adalah kewajiban untuk menutup celah-celah fitnah dan kewajiban untuk menutup celah efek positif atau efek negatif, serta menutup upaya untuk menutup dan mengedepankan upaya menghindarkan dari al-mafasid, menghindarkan diri atau komunitas dan seterusnya dari efek negatif, dibandingkan jalbil masalih, upaya mengejar maslahah. Fa itlaqu jinsil amal fihi mafasid. Mengitlakkan kalimat jinsil amal, ini adalah bantahan terhadap Fali al-Harbi dan pengikutnya yang berusaha mengkondisikan keadaan bahwa Syekh Rabi berakidah murji'ah. Salah satu syubhatnya yang dengannya berusaha untuk melakukan tadkhim dan tahwil adalah adanya permasalahan jinsil amal. Panjang masalah ini, tetapi Syekh mengatakan bahwa kalimat ini adalah kalimat yang mutlak, yang mujmalah. Maka Syekh melanjutkan, lima fihi minal ijmal al-muqi' fil labsi wa lima yuthiruhu minal khilafi wal furqah. Kalimat yang mujmal dan mutlak seperti ini dapat menyeret kepada kesamaran permasalahan dan dapat membangkitkan khilaf serta perpecahan. Fayajib ijtinabuhu, maka wajib untuk meninggalkan ucapan-ucapan yang mujmal, yang mutlak. Jangan dibiarkan mujmal, jangan dibiarkan mutlak. Kalau Anda tidak memaksudkan Ma'had Jember dengan isi khutbah tersebut, sampaikan dengan tegas, saya tidak memaksudkan dan tidak menginginkan khutbah atau materi khutbah ini tertuju kepada Ma'had Jember. Sekali lagi, bukan Ma'had Jember yang saya maksudkan dengan khutbah ini. Demikian semestinya, tanpa diminta. Apalagi kalau sampai diminta. Kemudian Syekh Narabi mengatakan, melanjutkan, qala Ibnul Qayyim zajiran an itlaqil alfadhil majmalah.
Berkata Imam Ibnul Qayyim memberi peringatan keras terhadap perbuatan mengucapkan secara mutlak kalimat-kalimat redaksi-redaksi yang mujmal, yang bersifat umum, bersifat global, yang bisa diterjemahkan ke sana kemari, ditarik ke sana kemari. Berkata Ibnul Qayyim, fa'alaika bit-tafsili wat-tabyini fal-itlaq wal-ijmalu duna bayani qad afsada hadzal wujud wa khabbata al-adhana wal-ara'a kulla zamani. Wajib atas kamu untuk mendatangkan ucapan yang rinci dan disertai penjelasan. Karena, kata Ibnul Qayyim, ucapan yang mutlak, mengucapkan ucapan yang bersifat mujmal, bersifat global atau umum, tanpa ada penjelasan, sungguh dua sikap ini tadi telah menyebabkan kerusakan di alam semesta ini. Dan membuat kacaunya pola pikir, cara berpikir dan ra'yu di setiap zaman. Sejak zaman dahulu, Ahlul Bid'ah, Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah sering memanfaatkan kalimat-kalimat mujmal, kalimat-kalimat mutlak untuk menyusupkan bid'ah-bid'ah mereka, menyusupkan syubhat dan keraguan-raguan kepada kaum muslimin. Apalagi terjadi fitnah seperti ini. Di antara yang disebutkan dalam khutbah tersebut bahwa telah terjadi, ya, beliaunya menggambarkan tentang sifat ghulu, ifrat dan tafrid. Di antara contoh ghulu adalah sampai terjadi di areal tersebut seorang ibu, seorang wanita yang mau melahirkan bayinya dilarang untuk ke dokter, jangan ke dokter, jangan ke rumah sakit. Sampai akhirnya si bayi itu mati. Allahu Akbar. Kita hanya mengatakan kalau, sekali lagi, kalau yang dimaksud adalah apa yang terjadi di Ma'had Minhajul Athar atau lingkungan kaflingan, sungguh ini buhtanun azim. Ingin tahu penjelasannya? Ta'al, kemarilah engkau. Ya ibnal kiram, ala tadnu fatubsirama. Haddathuka qad haddathuka fama ra'in kaman sami'a. Wahai saudaraku yang mulia, kemarilah mendekat agar kamu melihat secara langsung apa yang diberitakan kepada kamu. Karena orang yang melihat langsung berita-berita yang disampaikan kepadanya tidak sama dengan orang yang sekedar mendengar. Kalau kami masih dianggap saudara, kalau kami masih dianggap berhak untuk didengar klarifikasinya, jangan membesar-besarkan masalah. Jangan melakukan tadkhim. Ayyuhal ikhwah, sungguh ini karena kita katakan inna hadza la buhtanun azim. Sungguh ini adalah sebuah kedustaan yang nyata. Terjadi juga dari antara bentuk ghulu katanya, bahwa di tempat tersebut barakallahu fikum dilarang untuk berjualan di luar area. Jangan buka tokomu. Nanti kena Covid. Ya subhanallah. Teman-teman di kaflingan, jangankan yang di Sumbersala, yang di luar pemukiman ma'had, yang mayoritasnya pemukiman kita ini adalah mudarrisin, mudarrisat. Mereka juga pengurus dan musammi'in, musammi'at yang terlibat dalam pendidikan pondok pesantren kita, baik banin maupun banat. Lebih dari 80% atau 85% penghuni pemukiman di sebelah pondok kita ini adalah terlibat dalam pendidikan kita. Secara langsung dan tidak langsung. Secara tidak langsung seperti penjaga maksaf dan sejenisnya. Ayyuhal ikhwah, sebelum saya lanjutkan ini, insyaallah kita akan lanjutkan setelah kita menunaikan salat Isya biidznillah taala.
Kita akan menyebutkan beberapa contoh at-tadkhim dan at-tahwil secara realita di Indonesia selain yang terjadi atau yang ditemukan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari dalam surat dan data yang dikirim oleh al-asatidzah hafizahumullah taala. Kita lanjutkan selepas salat Isya dan sunnah ratibah biidznillah taala. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk mengikuti audio kajian di Radio Manhajul Anbiya, silahkan mendengarkannya di aplikasi Radio Manhajul Anbiya atau di www.manhajulanbiya.com.